Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya merupakan peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2022. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Mari langsung saja kita bahas analisisnya satu persatu. Yang pertama, analisis framing. Analisis framing adalah salah satu cara analisis media, seperti halnya analisis isi dan analisis semiotik. Secara sederhana, framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Framing merupakan cara penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis. Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian diksi atau kata, kalimat, gambar atau foto, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada halayak. Frame media dapat dilihat dengan menggunakan analisis framing. Analisis framing dapat digunakan untuk melihat siapa mengendalikan siapa dalam sebuah struktur kekuasaan, pihak mana yang dirugikan atau diuntungkan, tindakan politik mana yang dianggap konstitusional dan inkonstitusional, dan kebijakan mana yang harus didukung atau tidak didukung, dan sebagainya. Model framing Robert N. Eman yaitu proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi yang lebih besar daripada sisi yang lainnya. Model framing William A. Gibson yaitu cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam suatu kemasan. Model framing Zhongdang Pan and Gerald M. Kosinski dirumuskan untuk bagian membikin suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada lainnya, sehingga halayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Menurut Pan dan Kosinski, benar dua konsepsi dari framing yang saling berkaitan. Pertama adalah konsepsi psikologi dan kedua adalah konsepsi sosiologis. Yang kedua, analisis naratif. Analisis naratif adalah sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Menurut Dayute dan Lightfoot, penelitian naratif mempunyai banyak bentuk dan berakar dari disiplin ilmu, kemanusiaan, dan sosial yang berbeda. Naratif bisa berarti tema yang diberikan pada teks atau wacana tertentu, atau teks yang digunakan dalam konteks atau bentuk penyelidikan dalam penelitian kualitatif. Penelitian naratif menurut James Schreiber dan Kimberly Asner-Self adalah
studi tentang kehidupan individu seperti yang diceritakan melalui kisah-kisah pengalaman mereka, termasuk diskusi tentang makna pengalaman-pengalaman bagi individu. Menurut Webster dan Metrova, narasi atau naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang ia dengarkan ataupun tuturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Titik sentral dalam analisis naratif adalah mengetahui bagaimana peristiwa disusun dan jalinan antara satu peristiwa disusun dengan peristiwa lain. Mengapa peristiwa satu ditampilkan di awal, mengapa yang lain di akhir, mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dijalinkan dengan peristiwa yang lain. Bagaimana proses penelitian naratif? Menulis narasi adalah kolaborasi antara peserta dan peneliti. Hubungan antara peneliti dan peserta harus menjadi salah satu yang saling dibangun, yang peduli, hormat, dan ditandai dengan kesetaraan suara. Peserta dalam penelitian narasi harus merasa diperdayakan untuk menceritakan kisah mereka. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan problem penelitian atau pernyataan terbaik yang tepat untuk penelitian naratif. Penelitian naratif adalah penelitian terbaik untuk menangkap cerita detail atau pengalaman kehidupan terhadap kehidupan tunggal atau kehidupan sejumlah individu. Yang kedua, memilih satu atau lebih individu yang memiliki cerita atau pengalaman kehidupan untuk diceritakan dan menghabiskan waktu sesuai pertimbangan bersama mereka untuk mengumpulkan cerita mereka melalui tipe majemuk informasi. Yang ketiga, mengumpulkan cerita tentang konteks cerita tersebut. Yang keempat, menganalisa cerita partisipan dan kemudian restory atau menceritakan ulang cerita mereka ke dalam kerangka kerja yang masuk akal. Restoring adalah proses organisasi ulang cerita ke dalam beberapa tipe umum kerangka kerja. Kerangka kerja ini meliputi pengumpulan informasi, penganalisaan informasi untuk elemen kunci cerita. Misalnya, waktu, tempat, alur, dan scene atau adegan. Dan menulis ulang cerita guna menempatkan mereka dalam rangkaian secara kronologis. Yang kelima, berkolaborasi dengan partisipan melalui perlibatan aktif mereka dalam penelitian. Mengingat para peneliti mengumpulkan cerita, maka mereka menegosiasikan hubungan, transisi yang halus, dan menyediakan cara yang berguna bagi partisipan. Apa saja manfaat analisis naratif? Yang pertama, membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua, memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Yang ketiga, memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Yang keempat, analisis naratif merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Yang terakhir, analisis semiotika. Secara etimologis, istilah semiotika berasal dari kata Yunani, yaitu semion, yang berarti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang didasari konvensi yang telah terbangun sebelumnya. Secara terminologis,
semiotika dapat diidentifikasikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Tanda-tanda adalah dasar dari seluruh komunikasi. Semiotik adalah ilmu yang mengkaji tanda dalam kehidupan manusia. Karena manusia memiliki kemampuan untuk memberikan makna pada berbagai gejala sosial, budaya, dan alamiah. Semiotik ialah juga ilmu yang mengkaji tanda dalam berkehidupan manusia pada umumnya. Artinya, semua yang hadir dalam kehidupan kita dilihat sebagai tanda, yakni sesuatu yang harus kita beri makna. Tujuan analisis semiotika adalah untuk menentukan makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda, teks, iklan, berita. Semiotika mempelajari apa saja yang dapat dianggap sebagai tanda dan menolak tanda yang bersifat absolut. Tanda sebagai sesuatu yang mempresentasikan atau menggambarkan sesuatu yang lain berdasarkan pemikiran seseorang. Tanda ini terdiri dari dua materi dasar, yaitu ekspresi seperti kata, suara, dan simbol, dan konten atau isi seperti makna dan arti. Berikut penjelasan semiotika menurut para ahli. Menurut Charles Morris, semiotika menambahkan bahwa hubungan tanda-tanda untuk desenata mereka dan benda-benda yang memungkinkan atau acara dan penawaran pragmatik dengan aspek biotik dari semiosis, yaitu dengan semua fenomena psikologis, biologis, dan sosiologis yang terjadi dalam tanda-tanda fungsi. Menurut Alex Sobur, secara etimologis, semiotika berasal dari istilah Yunani, semion, yang berarti tanda. Tanda sendiri didefinisikan sebagai sebuah konvensi sosial atas dasar dimasukkan sebelumnya. Dapat dianggap memiliki sesuatu yang lain. Van Joos, seperti dikutip oleh Rahayu S. Hidayat, menjelaskan bahwa semiotika meneliti tanda, penggunaan tanda-tanda, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanda. Berbicara tentang kegunaan semiotika tidak dapat dipisahkan dari pragmatik, yaitu untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dengan tanda. Apa reaksi manusia ketika berhadapan dengan tanda? Baik, hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.